Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mempraktekkan tentang pembuatan sediaan obat bentuk suspensi. Nah, pada kali ini Ibu akan membuat suspensi obat dalam, yaitu sesuai dengan resepnya untuk membuat suspensi antacid. Di dalam resepnya, suspensi antacid ini terdiri dari amonium hidroksida 200 mg per 5 ml, magnesium hidroksida 205 mg per 5 ml, serta simeticon 20 mg per 5 ml. Di sini permintaannya dibuat suspensi antacid sebanyak 60 ml. Nah, untuk suspending agentnya, Ibu akan gunakan CMC sebanyak 1%. Dan sebagai korrigensi polisnya, Ibu usulkan penambahan sirupus simplex sebanyak 10% dari sediaan. Adapun alat-alat yang digunakan untuk pembuatan suspensi antacid ini ada beker glass, mortir stanter, digunakan dua, Ibu, yang besar sama yang kecil, ada gelas ukur, ada cawan penguap untuk menimbang sirupus limpet, Erlenmeyer jika diperlukan, spatula, pipet tetes, dan sudip di sini ya telah ada. Nah, sebelum kita mulai, pastinya yang pertama itu adalah kalibrasi botol 60 ml. Ini sudah ditandai bahwa botol yang digunakan adalah botol yang 60 ml. Nah, setelah alat-alat siap, maka sudah disediakan bahan-bahan untuk pembuatan resep tadi sesuai dengan yang sudah dihitung ya. Di sini di mana magnesium hidroksidanya kalau di resep itu 200 mg per 5 ml, maka akan dibuat 60 ml, maka dikonversi ya. Jadi untuk magnesiumnya 60 ml per 5 ml dikali 200 sebanyak 2400 mg. Begitu juga dengan aluminium hidroksida, di mana jumlahnya sama banyak, yaitu sebanyak 2400 mg untuk 60 mg. Di sini CMC-nya digunakan 1% dari sediaan yang akan dibuat, yaitu 60 ml, jadi sebanyak ditimbang 0,6 gram. Air untuk CMC-nya 20 kali untuk membuat mucilago CMC. Sirupus simplex tadi diusulkan sebanyak 10%, jadi 6 gram, serta simeticonnya 20 mg setiap 5 ml, jadi untuk 60 ml dikonversi jadi 240 mg. Baik, di sini headnya sudah ada, simeticon 240 mg, magnesium hidroksida 2,4, aluminium hidroksida 2,4 gram, sirupus simplex 6 sama CMC 0,6. Pertama-tama setelah kalibrasi botol, CMC dikembangkan dulu. Nah, di sini Ibu sudah mengembangkan di air panas selama 15 menit. Nah, setelah mengembang dan terbentuk mucilago seperti ini, CMC ini asalnya serbuk putih. Setelah dikembangkan dengan air sebanyak 20 kalinya, maka menjadi mucilago yang seperti ini. Jadi nampak bening ya, dan lengket untuk mucilago. Ini sebagai suspending agentnya. Nah, setelah terbentuk mucilago CMC ini, yang pertama kali adalah kita akan mendispersikan simeticon terlebih dahulu. Di sini simeticonnya kebetulan yang ada di sekolah itu adalah bentuk cairan kental. Nah, yang pertama-tama adalah dispersikan simeticon ke dalam mucilago CMC yang tadi sudah terbentuk, sudah dikembangkan. Setelah itu kita gerus sampai si simeticonnya terdispersi dengan baik ke dalam mucilago CMC. Kita bisa dibantu dengan bantuan sudip. Ini merupakan campuran satu antara simeticon dengan mucilago CMC. Setelah itu, ke mortir kedua kita masukkan dulu magnesium hidroksida sebanyak 2,4 gram. Masukkan dulu semuanya. Digelus sampai halus, sampai partikelnya kecil. Ingat ya, kalau untuk suspensi itu ukuran partikelnya harus kecil supaya didapat hasil suspensi yang baik. Yang kedua, tambahkan aluminium hidroksida sama sebanyak 2,4 juga. Lalu digerus ad halus dan homogen.
Terus halus dan homogen. Setelah ini menjadi campuran kedua antara aluminium dengan magnesium. Setelah itu dispersikan campuran 2 yang berisi mucilagosium MC tadi dengan sipetikon ke dalam campuran 1 dengan bantuan sudik agar lebih mudah. Dispersikan karena ini cairan kental. Dispersikan, boleh ditambah sedikit air untuk mempermudah penggerusan. Digerus sampai aluminium dan magnesiumnya terdispersi semuanya. Nanti kalau terdispersi ini akan berbentuk kental ya, cairan kental. Nah, bisa dibantu lagi kalau belum dirasa masih terlalu kental, bisa dibantu dengan penambahan aquades, karena nanti juga akan diadukkan dengan aquades. Digerus sampai semuanya terdispersi. Nah, jika sudah terdispersi semua, boleh menambahkan sirupus simplex. Tadi bisa juga sirupus simplex di sini sebagai untuk pengencer juga agar nanti suspensinya mudah dituang. Nah, kalau dirasa masih kental, boleh diencerkan kembali dengan aquades supaya mudah dituang ke dalam botol. Karena suspensi ini kental ya, viskositasnya tinggi, jadi dibuat seencer dulu sebelum kita memasukkan ke dalam mortir. Jika viskositasnya sudah tidak terlalu kental, maka bisa langsung dimasukkan ke dalam mortir, ke dalam botol. Sudah kita masukkan ke dalam botol. Karena ini kental, maka tidak usah menggunakan corong kaca. Jadi langsung saja kita tuang sediaannya. Tapi jika ditakutkan belepotan atau apa, bisa menggunakan bantuan corong ya. Puput kental. Kita bersihkan mortirnya supaya semua komponen zat-zatnya tidak ada yang tersisa di mortir. Setelah ini adukkan dengan aquades sampai batas kalibrasi. Sudah sampai 60 ml, lalu kita tutup dan jangan lupa dikocok agar sampai homogen. Ya, setelah itu kita tempel etiket yang sudah tadi kita siapkan. Jangan lupa dicabut batas kalibrasinya dan label kocok dahulu. Label kocok dahulunya yang sudah ditempel. Ini agar pasien tidak lupa bahwa
Sediaan suspensi ini harus dikocok terlebih dahulu. Nanti disiapkan. Ya, jadi seperti ini. Jadi sediaan yang kedua, suspensi obat dalam, yaitu suspensi antasida, sudah diberi label dan diberi signa juga sesuai dengan resep dokter, dan jangan lupa ditambah label kocok dahulu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.